2020 lalu. Namun sekuat apa sih nama-nama yang dipanggil Van Gaal ini? Apakah Van Gaal sudah tepat dengan pemanggilannya ini? Atau justru pemain yang dicoret seperti Van de Beek, Hateboer, Gravenberch, Wijnaldum maupun Botman akan menjadi masalah bagi The Orange? Dari posisi di bawah Mistar, kini Belanda tak lagi punya nama-nama besar macam Van der Sar. Para penjaga gawang penerus Van der Sar macam Stekelenburg, Tim Krul, maupun Cillessen pun tak lagi dipanggil. Kini Van Gaal membawa 3 kiper yang hanya berkiprah di Eredivisie. Mereka adalah Justin Bijlow dari Feyenoord, Andries Noppert dari Heerenveen, dan Remco Pasveer dari Ajax. Kalau mendengar kabar yang beredar, nama Remco Pasveer adalah nama yang mungkin akan dipakai Van Gaal sebagai kiper inti. Pasalnya, kiper berusia 39 tahun tersebut telah dipercaya pada laga-laga terakhir The Orange di Nation League. Dan hasilnya pun meyakinkan, yakni tanpa kebobolan. Namun jika dilihat secara catatan statistik, Pasveer masih kalah dibanding Bijlow. Bijlow sudah mencapai 6 caps, sedangkan Pasveer baru 2 kali. Dari segi performanya di klub pun masih kalah. Pasveer dari 19 pertandingan di semua kompetisi hanya peroleh 5 kali clean sheet dan 30 kali kebobolan. Sedangkan Bijlow bersama Feyenoord dari 19 pertandingan sudah capai 9 kali clean sheet dengan kebobolan hanya 21 gol. Artinya nanti Van Gaal tinggal pilih mana yang paling cocok. Parameter apa yang akan dilihat Van Gaal dalam menentukan starter? Jika melihat kesenioran maupun mental, Pasveer orang yang cocok. Namun apabila mau melihat statistik performa, nama Justin Bijlow lebih cocok. Kemudian dari sektor pertahanan, dengan sistem Van Gaal yang fleksibel menggunakan 3 atau 4 back, menir yang satu ini memanggil total 9 orang di posisi ini. Ke-9 nama back yang dipanggil Van Gaal itu adalah Van Dijk sebagai kapten, Jurriën Timber, Steven de Vrij, Nathan Ake, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Tyrell Malacia, Frimpong, dan Denzel Dumfries. Ketika Van Gaal memakai posisi 3 back, biasanya kombinasi Timber, Van Dijk, dan Ake yang sering menjadi trionya. Bahkan de Ligt dan de Vrij hanyalah pilihan pelapis bagi Van Gaal. Di sektor fullback kanan atau wingback kanan, Van Gaal akan menggunakan back inter Denzel Dumfries yang akan dilapisi nama baru Jeffrey Frimpong. Back kanan Leverkusen ini mampu meyakinkan Van Gaal dengan catatan apiknya. Dari 19 pertandingan, ia sudah menorehkan 5 gol dan 3 assist. Hal itulah yang membuat ia menggeser nama Hans Hateboer, back kanan Atalanta yang biasa menempati posisi itu. Kemudian di sektor fullback kiri atau wingback kiri tetap akan ditempati pemain senior Daley Blind. Blind akan dilapisi oleh back baru MU Tyrell Malacia. Memiliki nama-nama back seperti Blind, Ake maupun Timber adalah suatu keberuntungan bagi Van Gaal. Mereka sama-sama bertipe versatile, bisa dipakai di fullback, wingback maupun center back. Bergeser ke lini tengah, biasanya Van Gaal akan memakai double pivot plus 1 gelandang serang di belakang 2 striker pada formasi 3-4-1-2. Van Gaal juga terkadang sering memakai 3 gelandang sekaligus di formasi 3-5-2 atau 4-3-3. Gelandang yang dipanggil Van Gaal kini berjumlah 7 orang. 3 dari Ajax adalah Kenneth Taylor, Davy Klaassen, dan Steven Berghuis. 2 dari Atalanta yakni Toon Koopmeiners dan Martin de Roon. Sisanya 1 dari Barca ada Frenkie de Jong dan 1 debutan dari PSV, Xavi Simons. Setelah kehilangan Wijnaldum yang dicoret akibat cedera, kombinasi de Jong dan de Roon sering dipercaya Van Gaal menjadi double pivot penyeimbang di lini tengah. Tentu mereka akan dilapisi oleh pemain macam Koopmeiners. Sedangkan Berghuis, Klaassen maupun Xavi Simons akan lebih diposisikan sebagai gelandang yang akan mendukung lini penyerangan. Lini tengah Belanda ini unik sekarang, termasuk fenomena Steven Berghuis. Pemain ini dulunya di Feyenoord adalah sayap kanan murni, kemudian ia disulap ketika pindah ke Ajax maupun di timnas Belanda sebagai gelandang serang. Sekarang dengan posisi barunya itu di Ajax ia sudah berjasa menorehkan 7 gol dan 6 assist. Belum lagi ada Xavi Simons, wonderkid PSV yang akan memimpikan debutnya di Qatar nanti. Fantastis bagi pemuda 19 tahun itu bersama PSV. Dari 21 pertandingan sudah 10 gol 4 assist ia torehkan.
Posisinya yang juga versatile bisa dimanfaatkan Van Gaal sebagai alternatif. Ada juga Davy Klaassen, pemain kawakan yang justru jadi top skor sementara di sektor gelandang timnas Belanda, yakni dengan 9 gol. Posisinya sebagai playmaker seperti apa yang ia jalankan di Ajax juga menjadi kekuatan tersendiri Van Gaal. Lanjut ke posisi ujung tombak. Para striker Belanda kini juga tak diisi nama-nama besar, mungkin hanya Memphis Depay yang berkategori nama besar. Selebihnya diisi pemain seperti Steven Bergwijn dari Ajax, Wout Weghorst dari Besiktas, Luuk de Jong dan Cody Gakpo dari PSV, Vincent Janssen dari Antwerp dan juga Noah Lang dari klub Brugge. Van Gaal di lini depan biasanya akan menggunakan dua striker yang cepat dan mobile di format 3-4-1-2 atau 3-5-2. Top skor mereka dengan 42 gol, Memphis Depay pasti akan menempati satu pos di lini depan. Ia biasanya didampingi Steven Bergwijn, mantan pemain Spurs yang kini moncer di Ajax. Bergwijn kini dari 20 pertandingan di semua kompetisi sudah menorehkan 10 gol dan 3 assist bagi Ajax. Fenomena moncernya Cody Gakpo di PSV juga jangan dilupakan. Ia juga bisa menjadi senjata alternatif bagi Van Gaal. 13 gol dan 17 assist dari 21 pertandingan Gakpo selama ini di PSV menjadi bukti. Gakpo juga sering dimanfaatkan Van Gaal di beberapa posisi di depan, baik itu di posisi sayap penyerangan ketika menggunakan formasi 4-3-3 maupun menjadi playmaker di formasi 3-4-1-2. Selain kebiasaan Van Gaal yang sering menggunakan dua striker mobile dengan kecepatan seperti Depay dan Bergwijn, ia juga tak lupa membawa dua striker jangkung untuk menghadapi bola-bola atas sekaligus menjadi super sub kala deadlock. Luuk de Jong dengan tinggi 188 cm dan Weghorst dengan 197 cm membuat keduanya dapat dijadikan variasi serangan Belanda. Lini depan mereka akan semakin bervariasi dengan duel bola-bola udara jika diperlukan. Maka dari itu, meskipun tak banyak nama mentereng di lini depan, namun secara fungsi maupun kebutuhan semuanya tergolong komplit.